kami akses datanya melalui sumber OSIN begitu ya. Dalam total angka mungkin ada 20 sampai 30-an perwira aktif ya di tingkat perwira tinggi begitu. Yang jadi kekhawatiran kami dan berpotensi terjadinya pelanggaran adalah adanya loyalitas ganda, terutama ketika perwira militer aktif yang duduk di jabatan sipil melakukan pelanggaran. Waktu itu perwira militer yang diduga melakukan korupsi, tapi kemudian ketika dilakukan penyidikan oleh penyidik sipil, dalam konteks ini KPK, itu terjadi saling rebut antara penyidik militer dan penyidik sipil gitu, yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan penegakan hukum gitu. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali mengupas terkait dengan social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan membahas nih lebih lanjut bagaimana militer itu kembali lagi ke ranah sipil. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri, karena sudah bergabung dengan aku di studio Mas Andri Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Farah. Selamat sore, Sobat Sore. Iya, betul sekali, Sobat Sore. Nah, kabar baik kah Mas hari ini? Hari ini kabar baik, yang tidak baik di tengah situasi negara hari ini ya. Iya, oke, Mas. Nah, kan kita akan membahas kembalinya militer di ranah sipil nih ya, Mas. Correct me if I'm wrong ya, Mas ya. Nah, fenomena ini tuh benar nggak sih dipicu revisi Undang-Undang TNI di bulan Maret lalu nih, Mas? Iya, betul bahwa di bulan Maret ada revisi Undang-Undang TNI yang proses legislasinya dilakukan secara super kilat tanpa pelibatan publik. Secara substansi, Undang-Undang TNI mengisi dan memperluas jabatan-jabatan sipil bagi perwira aktif militer beserta dengan satu ketentuan mengenai operasi militer selain perang ya. Tapi secara praktik sebetulnya jauh sebelum revisi undang-undang itu disahkan, setidaknya dalam catatan kami 10 tahun terakhir di era Joko Widodo begitu ya, militer berupaya dikembalikan mengurus urusan sipil, politik, ekonomi dan bisnis militer seperti yang terjadi di era Orde Baru dulu. Oke, berarti revisi undang-undang tuh lebih ibaratnya kayak disahkannya aja gitu ya, Mas? Maksudnya ada legalnya gitu apa gimana nih, Mas? Ya, betul. Jadi praktik-praktik pengembalian di fungsi militer selama 10 tahun terakhir akhirnya dilegitimasi melalui pengesahan Undang-Undang TNI tersebut begitu. Oke, nah berdasarkan pantauan Mas Andri nih, udah berapa persen sih TNI itu atau prajurit aktif itu yang mengambil porsi jabatan sipil nih? Untuk prosentase kami masih terus melakukan pendataan, tapi setidaknya yang kami akses datanya melalui sumber OSIN begitu ya, itu hampir dalam total angka mungkin ada 20 sampai 30-an perwira aktif ya di tingkat perwira tinggi begitu. Dan tentu kami agak mengalami kesulitan karena yang kami tahu tiba-tiba sudah dilantik tanpa ada proses pelibatan, termasuk karena ini mengisi jabatan-jabatan sipil, itu kan ada proses meritokrasi namanya kan. Bagaimana kemudian setiap individu ASN apakah sesuai dengan kompetensinya, termasuk pengetahuan dan seterusnya gitu ya, untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, itu yang sering kami nggak tahu prosesnya, sangat tertutup begitu. Oke, kan tadi Mas Andri sempat mention tentang meritokrasi ya, Mas ya. Apakah revisi undang-undang yang kita highlight saat ini tuh kan meluasnya jabatan TNI ke ranah sipil. Apakah itu juga berdampak ke meritokrasi sipil kita dan juga mekanisme pengawasan demokratis kita sih, Mas? Ya, itu tentu sangat berdampak. Begini, sejak awal ada dua perbedaan bagaimana kemudian militer atau prajurit dan aparatur sipil negara ketika mengawali program pendidikan. Militer atau prajurit dia dididik untuk perang. Dia diberikan kewenangan untuk memegang senjata. Sedangkan sipil dia tidak dilatih, sebaliknya. Dia dilatih, dia dididik
untuk mengurus urusan sipil dan heavy-nya itu dalam bentuk pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini kan dalam proses pembentukannya, dalam proses penentuan hingga penganggaran itu dilakukan dengan cara-cara demokratis. Diputuskan dengan menyerap aspirasi rakyat, aspirasi warga negara, begitu, dan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, dari sisi pertama saja sudah beda dari cara mereka dilatih, dididik, dan memberikan atau menjalankan kewenangannya masing-masing ya. Satu. Yang kedua, ketika kemudian dalam konteks ini militer, dia terbiasa dengan alat utama sistem senjata, terbiasa dengan baris berbaris setiap pagi di batalion atau di kodim-kodim atau di komando teritorial begitu ya. Terbiasa dengan bagaimana memitigasi ancaman pertahanan gitu ya. Ketika dia jadi perwira lalu duduk di jabatan sipil, itu sudah pasti akan tidak kompatibel. Karena pengalaman selama bertahun-tahun di institusi militer, lalu tiba-tiba pindah ke sipil, penyesuaiannya akan sangat panjang. Dan karena itu pula, satu hal mengenai meritokrasi, yang kemudian semestinya jabatan-jabatan strategis di instansi-instansi sipil, itu ada kemandekan karir ya bagi ASN yang sudah menempuh sejak awal pendidikan tadi gitu. Nah, itu akan merusak meritokrasi di tubuh sipil terutama. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang jadi kekhawatiran kami dan berpotensi terjadinya pelanggaran adalah adanya loyalitas ganda. Terutama ketika perwira militer aktif yang duduk di jabatan sipil melakukan pelanggaran. Ini apakah akan diadili di peradilan militer atau kemudian pengadilan umum jika melakukan tindak pidana. Nah, kasus terakhir misalkan yang cukup menggemparkan adalah kasus korupsi Basarnas ya. Kasus korupsi pengadaan alat-alat bagi Badan SAR. Waktu itu perwira militer yang diduga melakukan korupsi, tapi kemudian ketika dilakukan penyidikan oleh penyidik sipil dalam konteks ini KPK, itu terjadi saling rebut antara penyidik militer dan penyidik sipil gitu, yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan penegakan hukum gitu. Nah, konteks itu yang kemudian perwira aktif militer ketika duduk di jabatan sipil akan merusak meritokrasi sistem di tubuh instansi sipil. Yang kedua, timbulnya loyalitas ganda, dan ketiga, akan berpotensi tidak tegaknya keadilan ketika perwira-perwira aktif melakukan pelanggaran pidana di instansi sipil begitu. Oke, ya karena memang bukan tempatnya, jadi memang akan timbul Betul. juga loyalitas ganda itu juga ya, Mas ya. Iya. Oke, nah kan di revisi undang-undang itu selain yang di-highlight itu terkait dengan meluasnya jabatan TNI Kerana Sipil itu kan ada juga terkait dengan OMSP ya, Operasi Militer Selain Perang gitu Mas ya. Nah kan Komisi 1 DPR maksud saya itu kan mengklaim penambahan tugas di OMSP ini tuh untuk menghindari adanya tumpang tindih gitu ya Mas. Tapi apakah kontras itu melihat revisi undang-undang yang memperluas OMSP ini benar-benar mencegah duplikasi kewenangannya atau justru malah sebaliknya nih? Saya mau jawab dulu di awal, itu justru sebaliknya. Mengapa kemudian sebaliknya? Artinya tidak pernah clear sebetulnya operasi militer selain perang di revisi undang-undang baru. Bahkan menurut kami itu akan membahayakan demokrasi kita hari ini dan semakin mempertebal militer untuk masuk ke dalam ranah-ranah sipil. Pertama begini, perlu didudukan dulu operasi militer selain perang itu memang di banyak negara diatur begitu ya. Tapi dalam konteks Indonesia, terutama dalam Undang-Undang 34 2004 di Undang-Undang TNI lama, itu sebetulnya sudah dibatasi operasi militer selain perang. Pada prinsip pelaksanaannya, OMSP harus dilakukan pertama secara terbatas. Artinya tidak selamanya militer melakukan OMSP.
Yang kedua, dia sifatnya perbantuan dan selalu ada di belakang. Ketika kemudian saya contohkan ya dalam konteks adanya bencana alam, pemerintah daerah, pemerintahan sipil, dia harus request kepada pejabat militer untuk meminta perbantuan. Itu yang kaitannya dengan yang pertama tadi, adanya batas waktu. Termasuk juga batasan secara teknis gitu ya, pengerahan jumlah prajurit itu juga dibatasi. Gitu. Nah, yang ketiga, tidak kemudian keluar dari kerja-kerja yang sifatnya perang atau yang sifatnya militer gitu ya. Jangan sampai kemudian tugas dan pokok utamanya dalam menjaga pertahanan itu dia tergantikan tuh ke urusan-urusan militer selain perang, di luar kerja dia dan kapasitas dia sebagai prajurit militer. Dan yang paling penting adalah ini yang tadi di awal saya bilang justru revisi ini membuat tidak clear adalah ketika di undang-undang revisi yang baru, operasi militer selain perang justru kemudian tidak diputuskan lewat politik negara. Maksudnya gimana tuh, Mas? Jadi di undang-undang lama, baik operasi militer perang dan operasi militer selain perang, itu harus diputuskan oleh DPR dan pemerintah, dalam hal ini presiden. Itulah yang disebut dengan berdasarkan keputusan politik negara. Kenapa harus ada keputusan politik negara? Karena ketika kemudian akan menggunakan kekuatan militer, itu harus dibarengi dengan check and balances dari semua cabang kekuasaan. Untuk apa dan agar apa? Satu, anggarannya ketika digunakan bisa akuntabel dan transparan. Kedua, penggunaannya tidak abuse of power. Dan yang ketiga, yang paling penting, keputusan itu kemudian tidak menimbulkan atau dapat diukur dampak destruktifnya. Karena apalagi kalau operasi militer perang itu akan banyak menguras anggaran dan bahkan berpotensi juga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena menggunakan pendekatan keamanan tadi. Nah, itu yang dihapus di revisi undang-undang sekarang. Jadi OMSP dia diatur lebih lanjut dalam keputusan presiden, yang mana dapat ditafsirkan pengerahan operasi militer selain perang itu hanya bisa dan dapat dilakukan oleh satu kekuasaan tunggal, oleh presiden, oleh eksekutif, tanpa kontrol dari legislatif. Ini yang kami soroti tajam, dan jika ini dibiarkan tentu akan sangat berbahaya begitu. Oke, berarti ini kan memperluas OMSP, tapi belum jelas memperluasnya itu dalam hal apa gitu mungkin ya, Mas ya. Oke, berarti ya itu kedua tadi itu poin utama bagaimana TNI atau militer ini mudah sekali ya, Mas, untuk masuk ke ranah sipil ya, Mas ya. Betul. Oke, kan selain ada dua tadi, yang pertama itu Kontras itu juga mencatat ada beberapa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Ada beberapa yang meninggal bahkan ya, Mas ya, dan ada juga beberapa yang luka-luka. Nah, kira-kira faktor utama tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh TNI itu apa sih, Mas? Satu, pola yang sering kami temukan adalah bagaimana penggunaan kekuatan secara berlebihan ya. Hari ini tentara kemudian menurut penilaian kami jauh dari pelaksanaan kewenangan mengurus pertahanan, tapi ke urusan-urusan sipil, misal menjaga perkebunan. Ketika kemudian ada warga di perkebunan itu begitu ya, diusir secara paksa, yang diturunkan adalah tentara, warga protes kemudian dibalas dengan pendekatan keamanan, maka terjadilah kekerasan terutama oleh pihak militer. Pola itu kemudian
yang menguatkan bahwa lagi-lagi penggunaan kekuatan jadi salah satu penyebab atau faktor bagaimana kekerasan terus berulang, bahkan menimbulkan korban tidak hanya luka tapi juga korban jiwa. Faktor yang kedua adalah ketika kemudian militer atau prajurit melakukan kekerasan gitu ya terhadap warga negara, kerap kali tidak pernah terungkap secara jelas dan adil mengenai peristiwanya, mengenai pelakunya, atau kemudian kalau ada proses hukum itu diadili di peradilan militer yang ini sekarang banyak menjadi persoalan. Bagaimana kemudian proses peradilan militer itu tidak akuntabel, tidak independen dan tidak imparsial sehingga gagal memberikan keadilan. Jadi faktor itu yang kemudian membentuk satu lingkaran pola kekerasan yang lagi-lagi terus berulang begitu. Aku baru ngeh nih Mas, tadi kan Mas sempat ngasih contoh yang perkebunan. Berarti perkebunan itu salah satu contoh OMSP tadi bukan Mas? Misalnya perluasan dari OMSP itu bukan? Iya, itu salah satu ekses dari operasi militer selain perang tadi. Bahkan di awal tahun ya, ada semacam MOU antara 3 kementerian termasuk militer yang diterbitkan melalui Perpres mengenai Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Artinya militer diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, termasuk juga pengambil alihan dalam tanda petik ya, kebun-kebun yang terbengkalai atau kemudian yang melanggar ketentuan peraturan gitu. Menarik sih Mas, maksudnya perkebunan sekarang tuh diamaninnya pakai TNI gitu ya ibaratnya ya. Selain mengamankan perkebunan, bahkan di Papua terlibat dalam proyek strategis nasional, terlibat dalam pembukaan lahan, bahkan dan saya yakin bahwa sejak awal mereka dididik di pusat-pusat pendidikan militer tidak pernah diajari gimana mengoperasikan alat berat beko, tapi kemudian setelah berdinas dia mengendarai beko untuk membuka lahan. Itu saya rasa nggak kompatibel ya, makin menjauhkan militer dari keprofesionalisme mereka gitu. Oke, nah balik tadi ke kasus nih Mas ya. Kan tadi Mas Andi juga sempat mention penegakan hukumnya itu seringkali lemah gitu ya Mas ya. Gimana nih penilaian kontras tentang sistem akuntabilitas internalnya militer itu sendiri maupun juga peradilan militer saat ini? Ya, jika memahami struktur organisasi militer ya, sebetulnya ada inspektorat di dalam tubuh militer. Tapi kami tidak melihat bagaimana kemudian inspektorat militer ini bekerja gitu ya. Inspektorat, yang namanya inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan yang diambil di tubuh militer. Tapi kami tidak melihat transparansi kerja-kerja inspektorat itu. Jadi pengawasan internal sangat minim, dan apalagi kita pahami bersama bahwa cara pandang dan cara kerja organisasi di tubuh militer itu kan satu komando gitu ya. Ketika kemudian komandanya bilang A, ya prajuritnya harus A juga begitu, tanpa ada perdebatan sedikit pun gitu ya. Jadi memang masih minim pengawasan di internal. Lalu kemudian mengenai peradilan militer yang tadi sudah banyak disinggung, bahwa kami sebetulnya di Koalisi Reformasi Sektor Keamanan saat ini sedang proses melakukan gugatan. Ada 6 pasal, termasuk beberapa pasal OMSP, penempatan jabatan sipil, termasuk yang terakhir ini peradilan militer. Begitu. Kenapa kemudian kami ajukan uji materi soal peradilan militer di Mahkamah Konstitusi? Karena sudah hampir 20 tahun lebih lah ya, undang-undang peradilan militer itu tidak pernah direvisi. Dan ekses atau dampaknya itu tidak kemudian memberikan keadilan, terutama bagi korban yang menjadi korban kekerasan dari prajurit militer gitu ya. Pelaksanaan peradilan militer hari ini banyak menjadi ruang impunitas. Ketika ada hukuman, tapi yang dihukum hanya
pelaku lapangan, tapi tidak dengan atasan gitu atau ya. komandannya gitu. Karena sebetulnya kan yang perlu digarisbawahi adalah adanya pertanggungjawaban komando gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian peradilan militer dilaksanakan, itu prosesnya tertutup. Publik tidak bisa akses. Kecuali untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik baru disiarkan secara langsung. Tapi kan poinnya adalah pengadilan ini sebagai lembaga koreksi atas tindak tanduk dari eksekutif dan legislatif. Ya, tentara merupakan bagian dari rumpun eksekutif. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka harus diadili secara terbuka dong, gitu. Tapi peradilan militer nggak bisa menjawab itu. Nah, itu yang kemudian jadi titik tekan kami. Undang-undang peradilan militer harus segera direvisi dan agar tidak ada lagi pengadilan kelas 2 bagi yang sebetulnya dia warga negara gitu. Oke, nah kira-kira untuk memperbaiki sistem peradilan militer nih apa sih Mas yang harus dilakukan selain tadi merevisi ya mungkin ya? Kira-kira apa nih Mas yang perlu dilakukan? Ya, revisi undang-undang peradilan militer harus dibarengi dengan penyusunan ulang peranata peradilan militer. Biarkan peradilan militer bagi kami tetap ada dan hanya melakukan proses-proses penegakan hukum untuk pidana militer, misalnya seperti desersi atau kemudian melakukan pencurian terhadap peralatan-peralatan tempur, itu nggak jadi soal. Tapi ketika dia melakukan tindak pidana umum, pencurian, pembunuhan, itu ranahnya peradilan umum atau peradilan negeri. Begitu juga dengan proses peningkatan kapasitas orditurat atau jaksa militer, termasuk juga hakim militer yang kemudian perlu diberikan peningkatan kapasitas, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia ketika melakukan proses penegakan hukum. Itu juga jadi hal yang penting begitu. Oke, nah tadi kan di awal kita ngomongin dampak ya Mas. Aku mau nanya tentang ancaman terbesar nih. Kalau militer tuh semakin masuk ke ranah sipil, apa aja sih ancaman terbesar yang kita alami nih mungkin bagi demokrasi kita, terus juga bagi kebebasan sipil di Indonesia ini Mas? Ada TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Isinya tentang pemisahan fungsi pertahanan oleh tentara dan fungsi keamanan oleh polisi. Tapi yang menarik dalam dua TAP MPR itu adalah salah satunya ada yang menyebut bahwa selama ini dui fungsi militer itu telah merusak sendi-sendi demokrasi dan bernegara warga republik begitu ya. Artinya memang disadari oleh para penyusun terutama pasca reformasi 98, dui fungsi militer yang mana militerisme sangat kuat masuk ke ranah-ranah dan urusan-urusan sipil, itu telah banyak merusak sendi-sendi demokrasi. Tidak ada lagi diskusi yang bebas, kemudian pers ditekan bahkan dibredel, dan yang paling penting adalah demokrasi bukan lagi di ujung tanduk tapi akan hancur dengan perlahan. Karena yang namanya senjata api, yang namanya militerisme, itu dia tidak akan pernah kompatibel dengan demokrasi yang harus berisik. Ada perdebatan dalam penyusunan kebijakan, termasuk juga adanya dorongan untuk membuat satu kebijakan disusun secara transparan dan akuntabel. Tapi militerisme dan senjata api tidak akan pernah kompatibel dengan hal itu. Oke, nah Mas, sejak reformasi 1998 ini kan prinsip civilian control ini menjadi pondasi ya negara demokratis kita. Namun Kontras tuh mencatat nih banyak juga tadi kan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI setelah pengesahan Undang-Undang TNI 2025 kemarin. Sebenarnya langkah strategis apa sih Mas yang dibutuhkan agar bisa memperkuat pengawasan sipil Mas? Pengawasan sipil atau kemudian kami biasa menyebut soal supremasi sipil gitu ya. Bagaimana kemudian tentara didudukan dan tunduk pada pemerintahan dan sistem sipil itu sendiri.
Nah, dalam konteks ini, terutama 1 tahun pasca Prabowo dilantik menjadi presiden ya, kami justru melihat bagaimana mundurnya supremasi sipil dalam konteks ini pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi Undang-Undang TNI mungkin hanya satu hal saja yang terlihat bagaimana menunjukkan bahwa DPR begitu lemah begitu ya terhadap memahami substansi Undang-Undang TNI yang baru itu. Tapi kemudian di balik itu semua kami tidak melihat ada upaya pengawasan serius, termasuk juga pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPR kepada institusi TNI dalam hal ini, termasuk juga satu paket dengan Menteri Pertahanan ya. Program-program seperti keterlibatan TNI dalam MBG, dalam PSN, dalam Koperasi Merah Putih, itu hampir 0% tidak ada catatan sama sekali dari DPR yang semestinya diingatkan sebagai mitra kerja TNI ya. Dalam hal ini kan ada di Komisi 1 DPR ya. Harusnya diingatkan agar TNI tidak mengurusi urusan-urusan di luar pertahanan dan di luar operasi perang gitu. Nah, jadi ada kemerosotan bagaimana kemudian Komisi 1 sebagai lembaga perwakilan itu memberikan pengawasan terhadap militer. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kemudian hari ini supremasi sipil melemah, tidak ada lagi check and balances ketika kemudian ada perluasan militer ke urusan-urusan sipil tadi gitu. Oke, nah untuk penutup nih Mas, bagi masyarakat luar sana atau sobat sore yang merasa isu militerisme itu jauh dari keseharian mereka tapi memang penting ya dari bagian kita, singkat aja apa langkah yang paling sederhana dan bermakna juga nih yang mereka bisa lakukan agar ruang sipil itu bebas dari militerisme nih Mas? Ya, satu, banyak baca buku soal literasi bahayanya militerisme terhadap demokrasi. Sudah banyak, tidak cuma catatan dan laporan-laporan kontras, tapi beberapa ahli di bidang pertahanan sudah banyak menulis bahaya militerisme yang merusak demokrasi. Karena dengan membaca kita bisa berdiskusi, dan ketika kita berdiskusi, kita punya dan ada satu barisan yang sama untuk menolak militerisme. Oke, mungkin baca dan munculin rasa kenapa gitu ya, rasa penasaran gitu ya Mas ya. Oke, nah Mas Andri terima kasih sudah datang di podcast Senin Sore. Terima kasih, itu tadi yang bisa aku highlight itu adalah mungkin ada satu hal atau satu langkah kecil tapi bermakna yang bisa dilakukan oleh Sobat Sore, baca buku atau baca referensi lainnya di luar sana, bagaimana sih intervensi militer itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat Sobat Sore yang punya tanggapan lain, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore!